Konbanwa minasan, Roka desu. Watashi wa Adam desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, sekali-kali pakai bahasa Jepang lah. Masa bahasa Jawa terus. Sebagai komunitas Jepang itu harus minimal sedikit-sedikit watashi. Desu gitu ya. Hikeh kah gitu lah. Aiku kimochi. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih ya untuk minasan yang udah merespon, nonton video, komen, like, share, subscribe di video pertama kita. Ya, ternyata di video pertama kita yang membahas tentang komunitas Jepang, masih ada nggak sih? Ternyata banyak tuh di sesi komen. Di sesi komen tuh banyak, Kak kita masih aktif nih, Kak kita masih ada. Kemudian ada yang menambahi juga karena kita banyak yang kelupaan. Terima kasih buat senpai-senpai yang sudah mengkoreksi atau menambahi, kan kita kelupaan kan ya. Saya baru masukkan 2000 berapa lah. Hai. Gitu. Terima kasih buat yang komen juga, yang di mana? Di Facebook, di Instagram juga yang sudah men-share itu juga. Terima kasih. Yang ada di kota Solo, tapi ini bukan yang pertama kali sih, tapi lebih tepatnya komunitas yang kedua, jadi komunitas besar gitu. Aku anggap komunitas besar di sini. Dan juga terutama kita berterima kasih sama senior-senior kita yang merespon video pertama kita. Terutama untuk Kak Silent Siren, ternyata dia dari PJ Community yang membuat video respon atas video pertama kita kemarin. Ya, nanti bisa di-subscribe di channelnya Kak Silent Siren. Ya, betul sekali. Sudah ada dicantumkan di sini, di bawah sini. Langsung aja mampir ke channelnya. Kalau perlu subscribe buat kamu yang tertarik ya untuk mengenal komunitas Jepang di Solo zaman dulu tuh kayak apa. Ya, dari channel Kak Silent Siren itu juga kemarin sempat kita tahu ternyata ada dokumentasi Japanese Festival tahun 2007 oleh PJ Community. Luar biasa itu. Jadi waktu itu Kak Silent Siren sempat komen di kolom komentar kan. Ya. Ini event waktu kalian masih bocil gitu. Sudah tentu kita masih bocil. Ya, tahun 2007 memang masih bocil saya. Tentu. Itu masih mencari jati diri. Kalau satu dua memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur, ingat duniawi dan Tuhan. Mencari belut di sawah. Gelut dengan layangan. Iya, seperti itulah. Jadi untuk obrolan Jepangan Solo kali ini, kita akan membahas tentang event-event Japanese Festival yang berkesan buat saya pribadi. Dan juga buat Roka. Ya, nanti teman-teman bisa silahkan nanti komen juga event-event apa sih yang berkesan. Tahunnya terserah sih ya. Tahunnya yang kalau pasti saya kan masuknya tahun 2012 kan ya. Yap, sama aku juga setelah vakum aku baru masuk kembali ke komunitas Jepang tuh tahun 2012. Jadi mungkin dari hitung-hitungnya kali ya. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nih ternyata pernah menghadiri, datang maksudnya ke event Jepangan sebelum 2012 mungkin yang meninggalkan kesan mendalam gitu, bisa cerita juga di komen. Atau yang event-event baru aja ya nggak masalah. Yang pasti berkesan lah. Misalnya ya kayak kita sempat buka kolom pertanyaan kemarin. Jadi apa sih event-event yang berkesan buat kalian? Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Teman-teman udah pada menjawab. Iya. Ada yang lucu juga. Ada yang waktu itu event ternyata berangkatnya jomblo, pulangnya dapat pacar gitu juga. Itu berkesan ternyata buat dia, berkesan luar biasa. Mungkin kalau era sekarang nih Om, pada sukanya cosplay idol. Nah mungkin yang dulu itu lebih condong ke band.
kayak gitu. Oh, gitu. Kabaret cosplay. Kabaret cosplay. Iya, ya. dulu ada. Jadi emang beda. Apakah itu salah? Enggak juga, karena memang sesuai dengan minat wibu di zamannya. Kayak gitu. Iya. Oke deh. Menurut Om nih, event yang paling berkesan apa? Jadi event yang cukup berkesan buat saya ada 5 dari tahun 2012 sampai 2020 ini ya. Tapi sebenarnya semua event itu bagus. Yes. Semua penyelenggaraan bagus. Cuman ini penilaian subjektif aja ya. Iya, betul sekali. Bukan berarti event yang lain jelek, enggak. Pasti semua event tuh yang digarap dengan serius itu pasti bagus. Iya, dan perlu digarisbawahi, ini bukan event yang paling terbaik. Ini bukan kategori yang terbaik, tetapi yang berkesan. Iya, pribadi. Nanti teman-teman juga bisa tuh komen event yang paling berkesan apa, itu di komen aja. Iya, betul sekali. Karena tiap orang kan subjektif ya. Ada memori atau kenangan tersendiri ketika datang ke suatu event. Iya. Oke Om, yang pertama? Event berkesan yang pertama itu Solo Costume Festival. Itu 2012. Ya, SCF. Itu tahun 2012 di Usahid ya? Iya, betul sekali. Itu 14 Oktober 2012. Itu event buat saya berkesan karena event besar pertama yang saya datang, banyak cosplayernya. Terus saya tuh waktu itu pakai baju tapi kayak warok di reok. Dening waro-waro nganti koyo prahara gedene. Terus banyak cosplayer, banyak teman-teman band itu waktu itu masih banyak ya. Banyak banget itu. Sempat ikut audisi Oh iya. band di SCF itu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak lolos ya. Gak apa-apa, tapi itu wah keren banget event Solo Costume Festival. Iya, Roka juga ingat pada saat itu tuh masih ada yang namanya kabaret cosplay. Jadi nggak cuman waktu itu ada coswalk, belum ada coswalk. Waktu itu masih yang namanya cosplay competition sama kabaret cosplay. Jadi kalau kabaret cosplay itu mereka bikin satu cerita dan yang menghibur kayak gitu. Dan itu eventnya sampai malam ya dulu ya? Iya, betul sekali. Sampai malam. Harusnya dulu eventnya dilanjut sampai subuh itu. Habis itu. Gitu. Oke, lanjut. Event yang kedua yang berkesan buat saya itu Sanin Party 9. Itu yang pas apa? 8 Februari 2015 itu yang di Pendopo Isi. Oh ya, betul sekali. Sebenarnya Roka waktu itu agak heran loh. Pendopo Isi kan Institut Seni Indonesia. Itu identik yang namanya seni tradisional. Tapi kenapa? Maksudnya mau memberikan ruang untuk, waktu itu Sanin berarti kan penyelenggaranya ekskul SMA Negeri 1 Surakarta ya. Kenapa mau gitu loh memberikan? Sebenarnya cukup surprise sih, tapi ya syukurlah bisa terselenggara di apalagi saya Kenapa? Cukup kaget juga. Karena di kampus saya yang terkenal mistis. Ternyata pendoponya boleh buat Jepang-Jepangan, itu luar biasa sekali. Dan di belakangnya ada gamelannya. Iya, tapi itu salah satu refreshing. Oke. Penyegaran tempat lah. Jadi, oh iya, bener. Karena biasanya kan kalau J-Fest di Solo tuh kalau nggak di sekolah masing-masing, kayak SMA 4 dan SMA 5, terus habis itu kan di GPBK Manahan. Oh. Kemudian yang ketiga itu Klaten Bungkasai. Klaten Bungkasai. Oh ya, ini mungkin setahu Roka, itu pertama kalinya Klaten ada acara.
Iya, 14 Mei 2017. Itu penyelenggaranya kayak badan pelatihan gitu ya? LPK kalau nggak salah namanya ASA Course Internasional atau apa gitu. Jadi dia kayak lembaga yang menyalurkan semacam TKI. Oh, TKI bener? Iya bener, serius. Ngawur loh saya. Serius, serius ya. Tapi kayak magang bahasa Jepang dulu di situ. Maksudnya belajar bahasa Jepang dulu di situ, terus untuk disalurkan bekerja di Jepang. Penyelenggaranya itu ya? Iya, namanya ASA Course Internasional. Ya. Jadi kenapa event itu berkesan? Karena buat saya pribadi, event itu luar biasa. Dari sisi apa nih? Dari sisi konsep. Konsepnya ya, itu mix Jepang Jawa yang benar-benar mix. Wow, luar biasa. Jadi dalam event itu ada apa? Ada wayang kulit. Ada tarian Jawa juga. Kemudian ada Jepang-Jepangannya pastilah. Terus itu eventnya itu cukup eksekusinya cukup bagus. Cuman masalahnya mungkin publikasi belum maksimal. Jadi agak sepi ya. Ya bukan sepi-sepi amat sih menurut aku, tetapi dengan konsep sebagus itu tuh hype-nya gitu loh, harusnya bisa lebih dari itu. Ya sebenarnya pengunjungnya ya cukup banyak, cuman sayang banget karena konsepnya bagus dan memang benar itu kayaknya satu-satunya J-Fest yang ada wayang kulitnya. Kalau gerakan wayang kulit 1 jam. Beneran. Dalam J-Fest jarang banget loh. Beneran. Itu ada Bapak Dalang, Sinden, aku nggak ngerti. Itu bawain lakon apa tuh aku nggak ngerti loh. Saya pikir malah sampai subuh loh. Di sekalian gitu loh. Sekalian ya, jadi jeda, J-Fest gitu, terus nanti habis isak lanjut. Enggak gitu. Ternyata cuma 1 jam, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu menurut aku sih menarik gitu, karena pertama untuk mengundang grup wayang kulit sendiri, mungkin lebih tahu harganya. Pasti nggak murah. Ya paling nggak untuk wayang kulit itu satu grup itu 1 jutaan. Nggak mungkin. Uang mukanya. Lanjut yang keempat, event yang berkesan itu apa? Keiran yang tahun 2013. Wow, gimana? Sekai no Uta di THR Sirudari. Itu event yang Ingat gestarnya Jellybean dulu. Jellyfish. Ramai sekali itu waktu itu, meskipun sempat diguyur hujan. Oh iya, sempat hujan. Tapi mantap eventnya. Nggak tahu, berkesan aja itu. Event kelima yang berkesan dari 4 itu, terus ini kelima. Karena sebenarnya intinya semuanya bagus, tapi yang buat saya berkesan secara pribadi ya. Iya, betul sekali. Yang kelima itu Solo Comic Festival. Soko Fest. Yang itu 1 apa 2 nih? Yang 1. Kenapa? Yang pertama itu satu-satunya pertama mungkin ya. Konsep komik apa? Pergelaran komik apa ya kok? Pergelaran komik. Ya, iya sih kalau bahasa orang komik awam market. Kan. Iya, bahasa orang awam pagelaran komik. Pagelaran komik, tapi di kolaborasikan dengan gelaran Japanese Festival di Solo. Jadi yang pertama kali itu, kalau di Jogja kan udah Mangafest ya. Iya, betul sekali, udah gede. Udah gede, itu luar biasa. Jadi yang outdoornya itu panggung, yang dalamnya itu pergelaran komik. Iya. Tapi saya waktu itu cari komik itu nggak ada. Komik obat batuk. Komik aja. Jadi ternyata nggak ada, ya udah. Mungkin kurang komplit ya itunya. Udah aku pasti nggak beres. Ya, tapi yang lain komiknya banyak lah. Oke. Itulah 5 event Jepangan berkesan buat saya pribadi. Jangan lupa ya, buat kamu nih yang pengen sharing,
event J-Fest yang paling berkesan, tapi ini lingkup Solo Raya ya. Langsung aja cus komen. Karena udah ada beberapa teman kita yang komentarnya tuh sangat-sangat di luar dugaan gitu loh. Yang pasti salah satu ibarat kalau orang Jawa itu tombol kangen lah. Karena kita udah lama nggak event, nggak kumpul-kumpul. Ya kita flashback lah event-event yang buat kita sangat berkesan itu. Iya, betul sekali. Oke, baiklah, ini adalah 5 event paling berkesan menurut Roka. Tapi ini subjektif ya teman-teman. Jadi bukan, sekali lagi ini bukan yang terbaik. Kita tidak mau merankingkan event karena kita yakin panitia juga udah bekerja keras untuk menyelenggarakan event tersebut. Ini adalah yang paling berkesan menurut Roka pribadi. Oke, yang pertama, lihat kepean dulu. Yang pertama tentu adalah KKI kedua UMS. Betul, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah. Ya. Menyelenggarakan J-Fest. Kenapa? Aku juga nggak tahu, tanya panitianya. Nah, ya kenapa berkesan itu loh? Oh, kirain kenapa UMS bikin J-Fest? Oh, nggak masalah. Kalau mungkin kalau Muhammadiyah itu yang nggak bikin itu. Ya kalau event J-Fest masih menyelenggarakan. Oke, baiklah, kembali ke jalan yang benar. Jadi kenapa KKI yang kedua UMS ini berkesan buat Roka? Karena gestarnya Kak Rianjit. Itu untuk pertama kalinya sih Roka ketemu beliau. Karena ya sebagai cosplayer yang sudah mendunia, pengen tahu sih kayak dalam attitude-nya dia kayak gimana, dan ternyata tuh sangat kooperatif dari dihubungi pertama kali sampai event selesai. Profesional, fast respon, dan juga sangat baik banget. Betul sekali itu. Karena mungkin di event-event tuh pasti ada apa tuh momen-momen asik, momen-momen lucu kan banyak juga sih ya. Betul sekali, Om. Momen-momen apalagi waktu di KKI Kisetsu no Matsuri. Itu waktu hime-hime itu pecah sekali. Gak tahu ada apa dengan hime-hime. Kok kadang itu waktu refnya tuh bisa jadi heboh semua ya. Oke, terus kemudian yang kedua yang buat Roka itu sangat berkesan adalah Kaizen. Kaizen yang ke-12 di SMA 5 Solo. Dan Kaizen ini pasti penyelenggaranya di sekolah mereka sendiri. Iya, di SMA 5. Iya, di SMA 5 Surakarta. Itu tanggalnya 15 Mei 2016. Waktu itu sangat berkesan buat Roka karena gestarnya adalah Luminari Symphony. Band Vike ya? Ya, betul, saya dari Bandung. Dari Bandung, Vike. Mereka juga sangat ramah, baik. Terus, ya gimana ya? Pokoknya seneng aja sih. Waktu itu kan, untuk bisa mendatangkan band VK dari luar kota Solo tuh ya butuh effort agak lebih sih, terutama dari segi dana. Iya. Jadi salut aja sama panitianya. Kayak gitu. Terus selain itu, di situ itu ada debutnya Dejikai. Oh iya. Yang itu perform itu ya, di situ ya. Yang nggak dibayar itu loh. Kan namanya juga promosi. Oh, nomor buat saya tuh bayaran itu nomor 6 lah. 1 sampai 5? Pancasila.
NKRI harga mati. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, mungkin ada beberapa yang tidak sepakat ketika Roka menyebutkan ini, tetapi buat Roka meninggalkan kesan tersendiri. Moriyama Matsuri. Jadi kita mengenal Kiyama Fest 1 dan 2 itu yang menyelenggarakan kan SMA berapa? 1 sama 2 di Wonogiri. Betul sekali itu 4 Wonogiri. September 2016. Kenapa Roka sangat gimana ya? Berkesan? Bukan, maksudnya aku tuh sangat gimana ya? Ada mungkin yang eventnya mungkin menganggap B aja. Tapi buat Roka itu kayak mengingatkan pada event J-Fest zaman dulu. Ketika yang namanya cosplay itu masih nggak segampang sekarang gitu loh, menemukan penjahit atau mungkin beli kostum. Gak segampang sekarang Om. Jadi vibes-nya itu J-Fest zaman dulu banget. Itu tahun 2016 ya? Yep. Iya. Berasa kayak J-Fest tahun 2000 sebelum 2010 lah. Oh, sebelum itu. Mungkin senpai-senpai yang pernah ke event 2010-an ya. Kayak gitu vibes-nya. Nah, mungkin. Buat teman-teman yang belum pernah ke event 2010 ke bawah ya nggak tahu. Sama gitu. Itu nggak mungkin kalau waktu itu aku vakum, mungkin malah vibes-nya itu jadi kerasa kayak pre-kaizen. Tahu nggak pre-kaizen itu apa? Oh iya. Nggak tahu. Pre-kaizen itu adalah SMA 5 Solo. Katanya waktu itu ada yang namanya klub Igo, catur Jepang itu loh Om. Nah itu ya yang biasa dibakar itu ya. Oh itu iga ting. Baiklah. Waktu itu Roka ingetnya itu ada 3 orang yang menginisiasi. Kalau nggak salah sih namanya Agra, Dika, sama Andi. Kalau nggak salah ya, lupa. Pokoknya 3 orang itu di klub Igo dari ekskul bahasa Jepang di SMA 5 mengadakan semacam eksibisi Om di aula SMA 5. Dan waktu itu nggak tiketing. Itu tahun 2000 berapa? Maaf kalau saya salah ya. Mungkin kalau nggak 2002, 2003. 2003 luar biasa. Ya kan waktu itu aku masih bocil. Iya. Namanya juga suka Jepangan gitu. Terus tahu di SMA 5 ada eksibisi tentang Jepang gitu kan, ya aku kepo, terus aku datang. Iya, jadi Moriyama Festival itu yang pertama mirip kali. Mirip vibes-nya itu. Cuman waktu itu kalau yang pre-kaizen itu tuh belum ada yang cosplay Om. Adanya persewaan yukata. Jadi dia tuh kayak meja sekolah itu loh, ditata mengelilingi itu aula itu. Terus dia tuh kayak ada pohon tanam bata di pojokan, terus ada kaligrafi Jepang. Terus yang di pojok sini tuh ada ya buat nonton bareng. Nah, vibes-nya itu nuansanya ya, aku nggak ngomong kemiripan, tingkat kemiripannya, nuansanya itu tuh mirip kayak gitu. Oke, itu tadi yang tapi itu event Moriyama Fest itu buat saya berkesan juga itu. Waktu itu ada yang jual mie ramen. Mie ramen 12.000 kan murah sekali ya. Ternyata waktu beli itu ya cuma mie ayam ternyata. Mungkin di Wonogiri namanya mie ramen. Sebelahnya ada yang jual onigiri. Tapi Davina nggak beli saya. Kalau lemper ya nggak mau resiko toh. Ya udah, daripada resiko ya mungkin ramen dengan kearifan lokal. Ya mungkin. Oke, baiklah. Yang keempat, Unisri Jinsei Festival itu tanggalnya, kok nggak ada tanggalnya? Kapan itu? Jinsei Fest itu yang kedua ya? Yang kedua apa yang pertama? Ntar lihat kepean dulu. Yang kedua. Yang kedua itu tahun 2000. Halo, Pokoknya yang gestarnya tuh Kak Neko no Ikatsu. 2019 berarti. Orangnya ramah banget.
Oke, berarti tadi udah 4 ya Om Iya, disebut. 4. Nah ini yang kelima adalah yang bikin aku sampai nangis. Karena waktu itu teman-teman di Solo juga pasti merasa kehilangan, terutama yang sering event di THR Sriwedari. Itu adalah Sayonara Sriwedari waktu itu yang menginisiasi kalau nggak salah Mas Rohmat Muhajir dan yang lain nggak ngerti aku siapa, tapi aku taunya dia mempersiapkan segala sesuatu lah untuk acara Sayonara Sriwedari di THR Sriwedari. THR Sriwedari itu kan taman hiburan rakyat yang dipakai untuk event Solo Drives a Dream, terus untuk Keiran, kayak gitu Om. Itu sangat berkesan itu. Ya aku sampai nangis soalnya habis itu THR Sriwedari itu ditutup. Terus mau dibangun masjid ya? Oh iya benar. Tapi buat Pemkot Solo, kenapa masjidnya belum jadi? Tunggu dulu. Wali Kota Solo kan udah ganti Om. Oh, Kamu iya? tanya ke siapa? Oh, Itu iya. dibangunnya kan di era Pak Rudai. Oh iya. Tapi sekarang kan Ya mungkin bisa nanti ada satu tempat yang kayak THR Sriwedari ya. Jadi Ya, kayak moga-moga public space yang bisa untuk kita anak-anak Jepangan untuk membuat event. terutama yang akustika ruangannya bagus sehingga untuk teman-teman musisi entah itu solo artis atau band itu bisa tampil secara maksimal, dan juga untuk cosplayer nih audionya juga bagus ketika perform, atau untuk idol maupun anisong atau jesong Om. Itu kasihan itu kalau tata suaranya itu kurang memadai. Itu mereka terkendala dan ngefek juga ke penampilan atau mungkin penilaian. Yang pasti harus representatif ya. Iya, betul sekali. Ya kita berharap sih semoga Wali Kota Solo yang sekarang yang sudah terpilih yaitu Gibran Kun. Mas Gibran ya, Mas Gibran. Gibran San. Pokoknya moga-moga mendengarkan suara hati nurani kita lah. Kita butuh tempat, Mas. Iya. Untuk mengekspresikan semangat Banteng Merah. Jadi itu 5 event Jepang di Solo yang berkesan buat Roka. Ya, selain itu sebenarnya ya, maksudnya di luar itu tuh yang sudah disebutkan tadi, ada juga sih Roka udah bikin listnya. Dan sekali lagi itu menurut sepengetahuan kita ya. Jadi kalau misalnya ada pihak yang belum disebut, entah penyelenggara event atau mungkin event yang belum disebut, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman yang tahu nih misalnya Kak, yang ini belum disebut loh, langsung aja di komentar kayak gitu. Selain tadi SMA 1 Sanin Party, kemudian Kaizen, Keiran, ada Bungkasai Om. Bungkasai. Itu yang bikin SMA 4 Solo. Biasanya dia di sekolahnya sendiri. Tapi yang terakhir tahun 2016 itu di Usahi. Oh, itu yang hujan angin itu ya? Iya. Nggak apa-apa, itu faktor cuaca. Tapi mungkin ada dukun yang tolak hujan itu mungkin ilmunya ya mungkin belum koordinasi sama Kaminari mungkin ya. Iya, tahu nggak Kaminari siapa? Nggak tahu. Kenapa iya aja? Ya udah deh pokoknya untuk SMA itu kayak gitu. Jadi ada 1, 4, 5 sama 7 itu yang rutin bikin. Selain itu yang untuk kampus itu ada Ichiro Renji dengan Sokofest-nya tadi sudah kita sebut, lalu ada kayak UMS juga sudah kita sebut. Selain itu dulu itu ada pernah kalau nggak salah Politeknik apa gitu di Solo mengadakan J-Fest juga di RRI. Oh, kita pernah datang. Oh iya. Di belakangnya apa yang di Saya pikir J-Fest yang di belakang RRI itu. Di halaman. RRI bukan hotel di sekitar. Soalnya kalau malam ada festival juga di sana, tapi festival apa? Tapi ya nanti teman-teman kalau mau datang ya bisalah ke belakang RRI. Oh my god. Oke, terus selain itu tadi untuk senior-senior kita tadi ternyata PJ juga udah beberapa kali menyelenggarakan event, sudah disebut di awal tadi. Kemudian Chillers, komunitas Chillers mengadakan Solo Drives a Dream. Habis itu ada beberapa kali Toast Fair.
Nah, tapi penyelenggaranya ini Roka nggak ingat persisnya siapa. Salah satunya sih Om Ale. Kemudian ada juga kita waktu itu bantu salah seorang gitulah ya. Dia bikin Toys Fair juga di Hartono Trade Center kalau nggak salah kayak gitu. Terus eventnya JCS yang menyelenggarakan Aleyaki tentu. Ada juga Sakura Gakuen di Fujiyama Gakko waktu itu, dan juga eventnya dari teman-teman OSR, terus eventnya teman-teman Unja. Oh iya. Ya, itu kira-kira yang sudah Roka sebutin. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan tambah ya di kolom komentar. Giliranmu Om. Di luar event itu, tapi ada satu event yang menurut kami dari Japanholic Solo Raya itu sangat berkesan. Ini kita satu suara. Iya betul sekali. Suara, yaitu Japan in Java. Itu 2013 ya. Jadi kita istilahnya memasukkan Japan in Java di Hall of Fame. Event paling berkesan. Iya, event paling berkesan. Betul jadi sekali. Geraha Wisata Niaga Sidodari ya, samping Sidodari itu. Betul sekali. Sampingnya Raga Pustaka. Kalau biasanya event JFest itu cuma 1 hari, di Japan in Java ini diselenggarakan 3 hari. 3 hari loh. Panitanya kemeng orang. Sabtu Minggu kan ente panitia, Oh Pak. iya. Nah itu Om Aleyaki yang menyelenggarakan, bekerja sama kalau nggak salah waktu itu ada event pemerintah juga di situ. Dan yang seru itu memberikan kesempatan ya, karena kan 3 hari, otomatis kan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau perform. Itu kan ada banyak slot yang bisa perform di situ, dan komunitas-komunitas Jepang di Solo itu ngumpul juga di situ, ada eksibisi Om. Iya. Masih banyak ya dulu. Iya betul sekali. Kalau menurut Om gimana? Selain yang udah Roka sebut eksibisi itu, apa yang menarik? Ya tempatnya lah, Geraha Wisata Niaga kan itu dulu ya tempat eksibisi di Solo lah, yang sering pameran-pameran kan di situ. Oh iya juga sih ya. Ternyata buat event juga asik ternyata. Iya, ada performer, eksibisi. Terus HTM-nya free ya kalau nggak salah. Iya, gratis. Gratis ya, gratis apa bayar sih, lupa aku. Gratis kayaknya. Gratis ya, gratis. Terus yang paling spesial itu apa nih, performer? Lomba kabaret cosplay. Oh iya benar, waktu itu masih ada kabaret cosplay. Dilombakan loh itu? Dilombakan, bener. Kalau nggak salah waktu itu VOC, aku ingatnya cuma 2 tim sih. VOC sama Anata. Oh Anata? Mana itu? Nggak ngerti Jogja apa mana, nggak ngerti. Mohon maaf ya, Roka lupa. Kalau misalnya ada temen yang inget atau mungkin waktu itu ikut lomba kabaret cosplaynya itu menjadi anggota timnya, silahkan komen juga. Kayak gitu. Oke, kayaknya semuanya udah kita bahas ya Om. Iya. Jangan lupa tulis di kolom komen atau bisa di-share apa sih event JFest di Solo yang paling berkesan buat kamu dan kenapa berkesan buat kamu. 1, 2 event, 3 event nggak masalah. Yang pasti kita ini flashback lah, mengingat tombol kangen lama nggak JFest. Iya betul sekali. Seperti kita tahu pandemi sudah setahun atau hampir setahun mungkin, dan kita sangat kangen banget sama event. Nggak cuma Roka, tapi juga kayaknya beberapa teman juga udah mulai kangen sama event. Kita bahas event yang paling berkesan ya karena kita kangen event. Ya yang jelas dari dari cerita-cerita kita tadi nih soal event yang paling berkesan, tiap orang itu kan pasti beda-beda nih. Nah, dan tidak bisa juga sih kita menilai dari penyelenggaraan eventnya, karena kan penyelenggaraan event kan tergantung masing-masing panitia ya. Tetapi kan kalau secara subjektif kamu datang ke suatu event kan tergantung kamu niatnya mau ngapain, ketemu sama siapa, dan ada kejadian apa waktu itu. Cus langsung komen di kolom komentar, dan jangan lupa ajak teman-temanmu juga untuk komen apa sih yang paling berkesan. Oke, kali ini cukup dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang baru dan isu-isu yang baru. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Adam Des. Roka Des. Konbawa. Yoroshiku onegai. Kok yoroshiku onegai sih, Mas? Apa?
Sayonara minasan. Sayonara. Mata asu.